digunakan dalam pembelajaran. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar peserta siswa, faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, pengembangan hasil belajar peserta siswa, keberhasilan proses belajar mengajar pendidik, dan keberhasilan mencapai satu variabel. Instrumen adalah suatu alat akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Lalu dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, faktor-faktor yang juga memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, pengembangan hasil belajar peserta didik, keberhasilan proses belajar mengajar pendidik, dan keberhasilan pencapaian suatu variabel. Instrumen dapat dibagi dua, yang pertama itu adalah instrumen tes. Yang termasuk dalam kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan juga tes kemampuan akademik. Pengertian tes itu sendiri adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes sebagai alat penilaian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendapat jawaban dari peserta didik, dalam bentuk tulisan atau penulisan, juga dalam bentuk perbuatan seperti yang kita teman-teman pernah nonton praktikum, itu termasuk tes tindakan. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar peserta didik, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahasa pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Tes yang termasuk tes itu bisa tes uraian atau tes subjektif, juga ada tes objektif seperti soal-soal, seperti soal jawaban singkat, soal benar salah, soal menjodohkan, lalu ada bentuk soal pilihan ganda. Lalu selanjutnya ada yang non tes, Apa sih yang non tes itu? Contohnya yang termasuk ke dalam yang non tes. Yang termasuk dalam kelompok non tes adalah skala sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya. Kalau kita lihat misalnya observasi adalah cara menghitung bahan keterangan yang bukan dengan pengamatan, secara sistematis, dan fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Observasi itu sendiri bisa observasi langsung, ada observasi tidak langsung, dan juga observasi partisipasi. Kalau observasi partisipasi berarti observer itu terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi dia jadi peserta didik, mengikuti proses dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara itu adalah cara menghimpun bahan keterangan biasanya tanya jawab dan secara lisan sepihak berhadapan muka walaupun dengan arah serta tujuan yang telah dilakukan. Ada dua jenis wawancara, ada yang struktur dan juga ada yang bebas. Kalau yang struktur itu kita membuat pertanyaannya, termasuk pertanyaan seperti apa, lalu aspek-aspek yang akan diungkap seperti apa, dan juga tujuan yang ingin dicapai. Kalau yang bebas biasanya kita memberikan pertanyaan terbuka, tapi tetap kita harus mengikuti tujuan dari pembelajaran. Itu instrumen pembelajaran, jadi ada yang tes dan juga ada yang non tes, seperti itu. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang fungsi tes. Fungsi tes itu diantaranya sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar peserta didik dengan maksud untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai peserta didik setelah menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tersebut. Lalu yang kedua sebagai motivator dalam pembelajaran dengan adanya nilai sebagai peserta didik diharapkan meningkatnya intensitas kegiatan belajar. Lalu berfungsi untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran, untuk menentukan berhasil atau tidak siswa sebagai syarat untuk menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik sebagai syarat untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
tinggi. Misalnya teman-teman sudah lulus nih KMB1, nah untuk masuk ke dalam tahap KMB2 maka teman-teman harus lulus dulu nih KMB1-nya, sehingga untuk melihat gitu ya kemampuannya itu sudah tercapai belum, pembelajaran kalau sudah tercapai dan mampu, sehingga nanti di KMB2 dia tidak akan kesulitan gitu ya, karena di KMB1 ya ada penguatannya. Lalu juga dapat melatih kemampuan berpikir teratur atau penalaran ya, seperti logis, analisis, sistematis, juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah seperti problem solving. Adanya keuntungan tadi seperti mudah membuat soalnya sehingga tanpa memakan waktu yang lama ya. Pendidik juga dapat secara langsung melihat proses berpikir peserta didik gitu. Dan juga ada lagi kelemahan-kelemahannya ya. Kelemahan tes ini seperti sampel tes sangat terbatas ya. Sebab dengan tes ini tidak mungkin dapat menguji semua bahan yang telah diberikan, tidak sesuai pada subjektif yang dapat menggunakan banyak hal yang sejumlah pertanyaan, lalu sifatnya sangat subjektif baik dalam menanyakan, dalam membuat pertanyaan maupun dalam cara memperhatikan. Ya, jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya dalam tes ini. Kayaknya tes ini biasanya kurang reliable, mengungkapkan aspek yang terbatas, pemirsanya membutuhkan waktu lama hingga tidak praktis. Jadi seorang pendidik untuk mengukur peserta didiknya berhasil atau tidaknya dalam proses pembelajaran itu misalnya dilakukan dengan tes ya, banyak dengan tes gitu. Tapi itu belum tentu gitu, dengan tes yang diberikan itu bisa menggambarkan misalnya kalau nilai jelek berarti menggambarkan bahwa peserta didik tersebut itu emang nggak bisa mengikuti, atau misalnya memang kesulitan, atau memang misalnya tidak belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak aspek yang memang tidak bisa diukur oleh tes, tetapi ini merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat determinan dari pembelajaran itu sendiri ya. Lalu selanjutnya ada komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan juga komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan tujuan dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Nah, dalam proses pembelajaran, pendidik dan juga peserta didik saling berkomunikasi ya. Lalu proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran harus berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif pembelajaran dapat diukur dari tercapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Lalu berhasil atau tidaknya sebuah proses pembelajaran bisa bergantung pada efektif tidaknya komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik. Agar dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, seorang guru harus memiliki keterampilan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini merupakan komunikasi yang komunikasi yang sedang berlangsung secara informal antara dua orang individu ya. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pendidik dengan peserta didik. Lalu komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informan dua arah antar komunikator dan juga komunikan ya, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi. Jadi kalau misalnya saya melakukan komunikasi seperti ini gitu ya, dan ini baru satu arah, berarti kan perlu ada feedback. Nah, feedback itu diberikan oleh teman-teman dalam nanti mengisi, misalnya di evaluasi spot kan ada evaluasi yang saya berikan pertanyaan, itu untuk melihat apakah ada feedback atau enggak sih dalam proses pembelajaran, karena perlu ada komunikasi. Makanya ada yang misalnya dibuat WA group untuk berdiskusi dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian komunikasi itu sendiri, bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses, bukan sesuatu yang bersifat statis. Jadi perlu ada waktu, perlu ada proses ya. Ketika seorang itu berbicara aja ada proses, dari mulai dalam pendengaran masuk ke dalam proses
informasi ke dalam otak dan lain sebagainya, sehingga muncul persepsi gitu, muncul seperti misalnya ada feedbacknya kalau misalnya pertanyaan begini harus jawabannya A atau B atau C. Nah, itu seperti itu. Lalu juga melibatkan interaksi bersama ya, dan juga melibatkan suatu individu maupun suatu kelompok. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dan juga pendidik saling berkomunikasi. Jika komunikasi kedua pihak efektif, maka pembelajaran efektif. Namun jika komunikasi kedua pihak tidak efektif, maka pembelajaran pun tidak efektif. Sehingga penting sekali ya komunikasi ini, dan juga efektivitas pembelajaran dapat diukur dari tercapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Atas dasar pemikiran ini, maka komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembelajaran. Berhasil atau tidaknya kedua proses pembelajaran bisa bergantung pada efektif tidaknya komunikasi antar pendidik dan juga peserta didik. Sehingga komunikasi itu bisa lewat media, kan bisa lewat langsung dari virtual learning atau misalnya sinkronus gitu ya. Sinkronus itu yang tidak langsung live Zoom atau lewat live Google Meet gitu ya. Tapi kalau yang sinkronus itu langsung via Zoom atau Oke, selanjutnya komunikasi efektif dalam pembelajaran ya. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah. Tadi sudah disebutkan. Nah, ada aspek-aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi efektif. Itu pertama, kejelasan. Ya. Jadi kalau misalnya suara saya juga ada bising itu suaranya, gimana ya, itu juga merupakan suatu pengaruh juga dalam proses komunikasi efektif. Atau misalnya suasana kelasnya ribut gitu ya, pendidiknya sedang menerangkan itu juga tidak akan efektif gitu. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan atau oleh. Lalu yang kedua, ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Jadi harus sesuai dengan yang diucapkan ya. Contohnya juga harus sesuai juga sehingga informasi yang disampaikan juga tepat dan juga sehingga efektif ya dalam diterima oleh tadi. Lalu yang ketiga ada konteks. Konteks atau sering disebut dengan situasi, maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita sedang komunikasi terhadap pasien atau klien yang dia basic tentang kesehatan, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang memang umum gitu, yang dikenal dan juga bahasa yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik atau oleh klien. Lalu yang keempat, alur ya, bahasa dan informasi yang akan disajikan harus sesuai dengan alur atau sistematika yang jelas sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap. Lalu yang kelima, budaya ya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa informasi tapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Artinya dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun non verbal agar tidak menimbulkan kesalahan. Itu adalah syarat-syarat dalam berkomunikasi efektif dalam pembelajaran ya. Kalau misalnya kita belajar peserta didik kita seumuran, maka gunakanlah bahasa yang yang secara etika tidak menyinggung ataupun tidak sopan dan lain sebagainya. Ataupun misalnya peserta didik kita lebih tua juga, apalagi ya harus menggunakan bahasa yang santun. Ya, komunikasinya itu berkaitan budaya dan ya konteks ya situasi ya, itu juga harus dilalui dengan baik ya, juga alur dan juga kecepatan dan juga kebiasaan. Oke, gitu yang mungkin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.